Ya, selamat siang semua. Bapak, Ibu, Saudara, selamat siang. Saya akan mengawali hari ini, pembicaraan hari ini, perenungan hari ini. Kita sama-sama merenung gitu kan ya. Sama-sama merenung dengan, minta tolong slide-nya, dengan 2022 ke 2023. Kenapa begitu? Karena kita ada di penghujung sekarang. Ya kan? Ada di penghujung 2022 dan 2022 dan akan memasuki 2023. Jadi ini satu hal yang momen yang baik untuk kita ambil waktu untuk duduk diam dan merenung, gitu kan ya. Melihat ke belakang 2022 apa yang sudah terjadi. Mungkin ada pencapaian-pencapaian yang terjadi, mungkin ada kesedihan yang terjadi, kesusahan yang terjadi. Ada banyak hal yang terjadi di 2022. Tapi yang kita lihat bukan cuma itu. Kita sama-sama melihat bagaimana sebenarnya respon kita di 2022 dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan. Karena Tuhan merencanakan segala sesuatu kan. Nanti kita akan bahas bahwa segala sesuatu yang kita alami itu Tuhan rencanakan. Dan Dia tahu apa yang Dia rencanakan. Dan ada tujuannya kenapa Dia merencanakan semua itu. Jadi kita perlu melihat 2022 apa yang sudah terjadi dan melihat lebih ke arah bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Bagaimana respon kita. Supaya apa? Supaya nanti pada masuk ke 2023 kita sudah mulai dengan benar. Kita sudah mulai dengan Tuhan gitu kan. Kita melangkah dengan yakin. Setiap kali melangkah kan harus yakin gitu kan. Kita langkah gini pun ada keyakinan. Kan ada banyak proses yang terjadi, ya kan? Untuk kita mengangkat kaki dan melangkah, ada satu keyakinan yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan kita. Oh, saya mau ambil kaki kanan dulu, saya mau ambil kaki kiri dulu. Itu ada banyak proses. Nah, masuk 2023, kita sama-sama melangkah dengan benar bersama Tuhan. Karena kita di penghujung, jadi penghujung akhir tahun ada bagusnya untuk mengingatkan bahwa kita semua ini dalam kondisi, dalam zaman, ada di zaman yang sukar. Ada di akhir zaman. Tapi kalau bicara tentang akhir zaman yang butuh kita pelajari, jangan sampai muncul kekhawatiran. Karena percuma khawatir, karena karena Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri, gitu kan ya. Tiba-tiba, kita gak akan pernah tahu kapan. Jadi ngapain khawatir? Gak perlu khawatir. Besok saja kita gak tahu apa yang terjadi. Ya kan? Nanti saja loh, kita gak tahu apa yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau kita terlalu khawatir, bahkan hidup dalam kekhawatiran, agak sia-sia. Itu sebabnya Tuhan bilang, serahkanlah kekhawatiranmu. Pegang satu, pegang Tuhan. Tapi kita perlu tahu bahwa sebenarnya kita ada hidup di akhir zaman. Dengan kita menyadari bahwa kita hidup di akhir zaman, dengan melihat zaman-zaman situasi yang ada di sekitar kita saat ini, di waktu kita saat ini. Dengan menyadari itu kita akan lebih bisa menyadari urgensinya. Matius 6:33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, ya kan? Dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Tapi kalau kita tidak menyadari urgensi akan sesuatu, ya besok aja. Ya kan? Ini sama seperti kalau mahasiswa kan, kalau mau ujian gitu kan. Kalau nggak ujian kan, ya mungkin ada yang rajin sih ya. Siapa? Ezra rajin? Atau gimana? Nggak tahu deh ya. Pokoknya yang rajin itu akan nyicil gitu kan. Kita kalau ngajari anak-anak kan, ayo dicicil gitu. Tapi kan kalau sudah ada ujian, nah itu kan urgensinya akan muncul gitu ya. Pasti belajar sendiri, betul gak sih? Kecuali kalau memang sudah bagaimana gitu ya, itu perlu diajar lebih lanjut. Diajar ya, bukan dihajar, diajar. Perlu untuk sadar bahwa kita hidup di akhir zaman, dipelajari tapi bukan untuk khawatir. Tapi untuk tahu bahwa ada urgensinya sehingga kita cari apa yang Tuhan perintahkan dan kita lakukan dengan baik. Supaya gak menyesal, kan gitu. Salah satu ayat yang saya sangat gentar pada saat membaca itu yang akhir zaman. Keadaan manusia di akhir zaman itu di 2 Timotius 3, 1-5. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri.
2 Timotius 3, 1-5. Saya bacakan 2 ayat pertamanya aja. Judulnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kita sebenarnya hidup di masa itu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, jadi hamba uang, suka membual, menyombongkan diri, berontak, tidak tahu terima kasih, tidak bisa mengasihi, tidak bisa berdamai. Maksudnya ada begitu banyak. Kita melihat di sekitar kita seperti itu gitu ya. Bahwa ini tanda-tanda akhir zaman. Sekali lagi bukan untuk dikhawatirkan. Tapi supaya kita sadar bahwa ada urgensi tertentu. Jadi gak perlu takut, gak perlu bagaimana. Justru kita perlu melihat bagaimana hari-hari kita, bagaimana respon kita. Sekali lagi, melihat 2022 untuk masuk 2023 dengan mantap. Dengan iman yang besar, yang benar, yang teguh. Salah satu kondisi yang kita rasakan hari-hari ini adalah sibuk, ya kan? Sibuk pekerjaan. Yang kuliah sibuk kuliah. Di kuliah itu banyak loh. Anak-anak sekolah sekarang juga sibuk sekali. Sibuk pol. Saya sampai sempat melihat anak sekolah ya. Mereka sibuk, aktif. Jadi bukan anak yang malas. Maksudnya saya nggak melihat kelompok siswa yang malas, kelompok mahasiswa. Enggak, mereka aktif. Tapi banyak sekali sekarang. Ada proyek ini, proyek itu. Jadi terbetot dirinya, tercabik-cabik ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke belakang gitu. Banyak sekali, belum di rumah, belum. Kalau kita di pekerjaan kan, kalau pekerjaan satu. Pekerjaan satu aja lo banyak sekali sudah. Ya kan? Apalagi kalau pekerjaannya ada 2. Mungkin ada yang pekerjaannya 3 gitu. Saya kembali pergi ke yang anak-anak tadi, siswa. Jadi wah tercabik-cabik. Jadi saya cuma melihat yang saya langsung berefleksi pergi ke hidup saya sendiri yang bisa jadi, yang saya juga merasa saya bersalah dengan hal itu. Saya melihat siswa itu jadi melatih dirinya untuk tidak terlalu peduli kalau ada satu hal yang tidak selesai, itu tidak selesai. Kenapa? Karena masih ada hal yang lain. Nah maksudnya ya, ini belum selesai, ada yang ini, ada yang itu jadi lagi jalan. Self defense-nya berjalan dengan cara, saya selesaikan ini dengan segera, saya selesaikan ini dengan segera. Kalau itu nggak jadi ya sudah nggak apa-apa gitu. Nah maksudnya, itu mulai terjadi loh yang seperti itu. Dan saya merefleksi, saya seperti itu kah? Maksudnya di pekerjaan, di keluarga kita, keluarga besar, pelayanan. Maksudnya ada begitu banyak dan tapi Tuhan bilang, lihat dia, pegang perintahnya. Jadi pada saya merenungkan, sambil menyembah, sambil berdoa. Keluar satu ayat ini yang tiba-tiba meloncat yang sering dibaca, sering saya baca, sering kita baca. Waktu itu di mobil, jadi saya enggak tutup mata jelas ya. Di mobil, terus keluar ayat ini bahwa kita ada di akhir zaman. Oke. Ya. Begitu banyak hal soalnya. Pekerjaan tadi begitu banyak, gak habis-habisnya. Kebutuhan begitu banyak, kebutuhan ini, kebutuhan itu, saling mengejar satu dengan yang lain. Orang juga, ya kan. Klien penting sekali. Atasan penting sekali. Jadi kita dikendalikan sama klien kita. Kemudian bahkan anak bisa mengendalikan kita juga gitu ya. Anak juga bisa mengendalikan kita. Padahal sebenarnya semua itu kan ada dalam tangan Tuhan, bukan? Bahkan nafas hidup kita loh ada dalam tangan Tuhan, bukan? Seharusnya kita sadar bahwa yang mengendalikan hidup kita sebenarnya adalah Tuhan dan semua perintah dan firman-Nya. Ini saya mau ngajak kita semua sama-sama merenungkan untuk masuk pergi ke 2023. Dan ayat ini tiba-tiba meloncat dan bilang bahwa Matius 4 ayat 4 bilang bahwa manusia. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Tuhan Yesus ternyata pada saat mengcounter godaan si jahat, dia mengutip Ulangan 8. Ulangan 8 ayat 3. Nanti kita baca sama-sama. Ya, dia mengutip itu. Ini menarik. Dikatakan bahwa manusia
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya sekarang sangat suka ya, belakangan ini sangat suka untuk melihat, langsung pergi ke bahasa asli. Karena bahasa asli Ibrani dan Yunani itu sangat kaya sekali ya. Kalau bahasa Inggris itu kurang, kayak misalnya jatuh gitu kan cuma fall gitu. Jadi mirip bahasa Jawa sebenarnya. Bahasa Jawa kan kaya sekali ya kan? Ya kan, bahasa Jawa jatuh itu kan banyak ya kan? Apa? Delosor. Kita tahu bedanya antara delosor dan keserimpet. Nah, ya, kita tahu bedanya, keserimpet beda. Terus apalagi nyungsep. Itu gayanya beda lagi waktu jungkel. Itu beda lagi kan? Kita ngerti kan? Kita bisa paham loh. Perbedaan antara jungkel dan nyungsep. Delosor dan keserimpet dan ceblok. Kaya sekali. Kalau fall gitu, fall cuma jatuh gitu. Dia menjelaskan suatu kondisi dan bahasa Yunani sama bahasa Ibrani itu sangat kaya sekali. Karena selain tiap kata itu beda-beda artinya, ada suatu makna di dalamnya seperti bahasa Jawa tadi. Ada hal yang lain yang ditambahkan ternyata. Ada intonasi, ada penekanan. Ada makna tersembunyi di balik dari makna yang sudah beragam itu. Luar biasa. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat ini. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kita ngomong hidup ya. Kita coba hidup. Hidup itu apa? Ini minta tolong. Hidup bahasa Yunani yang dipakai sama Tuhan Yesus. Itu zao, Yunani. Ya, zao. Artinya apa? Artinya ini bukan chow ya, bukan. Ini bukan bahasa Mandarin ya. Ini zao. Artinya apa? Zao ini artinya bukan cuma sekedar hidup. Ada lagi hidup yang lain. Zoe, kalau mungkin ada yang tahu ya. Zoe itu hidup. Itu hidupnya kita. Tapi ini, saya terbiasa bacanya cao nanti enggak bukan. Ini zao ya. Zao. Apa artinya? Ini suatu hidup yang utuh. Tubuh, jiwa, roh. Suatu hidup yang utuh. Saya bacakan supaya jelas. Suatu kehidupan yang begitu utuhnya mengalami karunia dari Tuhan yang digunakan Tuhan untuk menanamkan hidupnya Tuhan sendiri yang tidak dapat dihancurkan itu dan membuat orang percaya hidup dengan hati, jiwa, pikiran, kekuatan dan hubungan yang erat dengan Dia maksimal gitu. Bisa bayangkan? Sulit untuk dipanjang itu penjelasannya, tapi bisa membayangkan maksudnya itu hidup yang utuh. Bermakna, utuh, bermakna bukan dengan kekuatan sendiri tapi dengan semua kekuatan yang sudah diintensikan bahkan sebelum kita lahir. Manusia hidup bukan. Jadi yang dikatakan hidup oleh Tuhan Yesus di sini, hidup yang seperti itu. Itu luar biasa sekali. Bukan hidup yang karena kita hidup bisa berjalan dan bergerak. Bukan hidup yang karena kita cuma sekedar sukacita dan senang dan menikmati apa yang kita punya. Bukan yang seperti itu. Bukan hidup yang karena mungkin anak-anak sudah besar dan cukup sukses jadi senang gitu ya. Bukan seperti itu. Bukan juga untuk kayak anak-anak masih kecil, anaknya taat, nurut, pinter gitu apa. Bukan hidup yang seperti itu. Lebih dari itu. Hidup yang penuh. Tapi dengan unsur Tuhan di dalamnya. Dengan banyak hal, kemaksimalan, makna hidup, peran, segala sesuatu utuh. Hidup yang zao, utuh. Tubuh, jiwa, dan roh. Itu Tuhan bilang. Hidup yang seperti itu bukan dari roti saja. Apa artinya roti? Ya roti yang di sini memang makanan. Sudah dicari arti kata aslinya memang makanan. Tetap butuh makan. Tapi bukan hidup yang utuh yang seperti itu. Nggak cukup roti saja. Nggak cukup. Ya betul lah cukup roti. Nanti ada yang jawab. Sebelah sana biasanya jawab ya. Nggak cukup roti tapi ada apa? Pizza, pasta dan lain-lain. Bukan itu. Ya. Hidup yang utuh betul butuh makan. Tapi ada yang lain. Apa yang lain? But on every word that comes from the mouth of God. Tapi dari segala sesuatu
dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kita lihat sekarang firman itu. Kata firman itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah rema. Ya. Ada anak star namanya Rema. Dia enggak ada di siang ini. Ya. Tapi yang dipakai adalah rema. Rema itu firman memang. Kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Tapi ada arti, reo itu adalah to, bahasa kata kerjanya. To speak, untuk mengatakan. Tapi rema ini adalah kebenaran-kebenaran Allah. Cuma bukan berarti logos. Logos itu ada arti yang lain. Logos itu artinya kebenaran Tuhan secara utuh gitu ya. Sesuatu yang benar. Tapi rema ini adalah sesuatu yang diucapkan sama Tuhan dan dia terjadi. Rema, jadi kita dapat rema. Kita dapat rema. Kalau kita dapat rema, seseorang mendapat rema dan menerima rema itu, maka seyogyanya orang itu akan melakukan apa yang dibisikkan oleh Tuhan dan menghasilkan sesuatu. Rema itu mengacu pada firman yang diucapkan oleh Tuhan yang mengungkapkan secara khusus ya. Artinya jadi secara khusus mengungkapkan kehendak Tuhan di dalam orang percaya. Jadi ini spesifik. Rema untuk Michael beda sama rema untuk Danwi. Beda. Kondisinya juga beda. Rema untuk Awe beda sama rema untuk tadi Ezra terus yang disebut Dian. Ya. Rema untuk tiap-tiap orang itu beda. Karena dia berbicara secara khusus. Dan firman Tuhan yang diucapkan mengungkapkan kehendaknya dalam orang percaya itu akan menghasilkan. Kalau kita ini rema sama seperti waktu Maria dipakai juga waktu Maria didatangi sama Gabriel. Ya, kita menatal kan jadi ayat itu keluar. Didatangi sama Gabriel kemudian kan lahir daripadamu juru selamat. Maka Maria menjawab begini, itu di Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya ulangi. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut remamu itu Tuhan. Kenapa? Karena rema itu artinya firman Tuhan yang akan terjadi. Jadi kalau dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap rema. Hidup kita yang utuh, tubuh, jiwa, dan roh utuh, itu akan dapat terjadi, selain memang kita perlu makan gitu ya, untuk bisa hidup. Tapi akan dapat terjadi dapat terjadi dengan setiap rema. Untung gak ada rema di sini. Kalau ada rema dia akan noleh terus. Ya. Setiap rema yang Tuhan berikan dalam hari-hari kita itu loh. Mau makan aja butuh tiap hari kok. Jadi hidup kita yang utuh, tubuh jiwa roh yang memaksimalkan betul-betul karena kuasa Tuhan di dalam kita. Bukan hanya karena kita makan, kita cari makan. Kita selama ini sibuk untuk cari makan. Kita pekerjaan sibuk cari makan, bukan? Bukan yang sibuk cari makan saja, tapi rema yang kita dapat dari hari ke hari. Setiap waktu di hari kita. Yohanes 15 ayat 7 juga mengatakan rema. Yohanes 15 yang carang anggur. Saya begini-begini kan ingat. Anak-anak sekolah minggu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya bacakan ulang. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan remaku yang akan berbuah itu, yang secara khusus untukmu kau taati tinggal di dalam kamu, maka begitu Tuhan sudah memberikan kita rema, itu sebabnya Tuhan bilang minta semua. Kenapa?
Karena remaku itu yang akan menjadikan. Tuhan bilang jadilah terang. Jadi apapun yang dia katakan jadi. Jadi kita gak bisa hidup yang sejati cuma dari makan saja. Gak bisa hidup yang sejati cuma dari hal-hal yang kita cari. Kita bisa hidup yang sejati yang Tuhan ingin. Tuhan itu ingin kita hidup yang seperti itu. Dia selamatkan kita, dia kejar kita dari hari ke hari setiap waktu. Karena dia ingin kita hidup yang utuh seperti itu. Kita boleh baca firman Tuhan, hafal. Kita boleh konseling, kita boleh ketemu sama orang. Bukan orang pinter, maksudnya mentor atau mendapat nasihat apa segala macam. Boleh semua itu, tapi yang mengubah hidup kita adalah pada saat kita menerima dan tinggal di dalam rema Tuhan. Dan rema itu spesifik untuk kita. Masing-masing kita berbeda. Spesifik. Dalam semua kondisi kita yang berbeda. Hari satu sama hari yang lain kan berbeda kan? Pagi juga bisa berbeda sudah sama siang. Siang sama sore, malam sudah berbeda semua. Jadi kita butuh itu. Kalau kita sibuk mencari roti, apakah kita sibuk mencari rema? Kan gitu. Refleksi yang saya dapatkan di mobil itu adalah, apakah pekerjaanmu, keluargamu, segala sesuatu yang ada yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ini ngomong ke saya ya, supaya saya enggak merenung sendiri, saya lempar pergi ke semua. Apakah pekerjaanku, keluargaku, apapun itu yang Tuhan sudah sediakan untuk kita bisa, untuk aku bisa hidup, untuk saya bisa hidup, roti, itu malah membuatku lupa untuk mencari rema. Apakah kesibukanku, semua yang saya lakukan gitu ya, malah membuat saya sibuk sekali mencari roti untuk hidup yang saya mau, tapi malah menjauhkan saya dari rema yang saya perlukan untuk hidup yang utuh itu. Kita baca di Ulangan. Tuhan Yesus mengutip Ulangan pada saat dia menjawab itu. Ulangan 8, saya sengaja tidak tuliskan, tapi supaya Bapak Ibu bisa membuka dan membaca, kita akan membaca Ulangan 8 ayat 1 sampai 7a. Supaya kita bisa melihat konteksnya. Ya. Saya merenung banyak hal. Dan saya yakin sekali Bapak Ibu juga diberikan banyak rema. Tinggal apakah kita merenungkan itu, kemudian kita tinggal di dalam rema itu, dan kita hidupi agar berbuah. Untuk hidup yang utuh yang Tuhan, zao yang Tuhan ingin kita punya. Saya akan bacakan. Ulangan 8 ayat 1 sampai 7a. Segenap perintah, ini waktu di Ulangan ya. Jadi Israel, menceritakan Israel yang sedang di padang gurun, ya kan? Setelah dia di padang gurun, Jadi dikatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Allah, kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu,
membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang luar biasa, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Segala yang diucapkan Tuhan. Segala yang diucapkan Tuhan di sini, Tuhan Yesus mengambilnya, membahasakannya dengan rema. Segala yang diucapkan Tuhan, karena segala yang diucapkan Tuhan itu terjadi sesuai dengan kebutuhan kita. Ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu selama 40 tahun itu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. 7a, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Silakan baca seterusnya di rumah untuk ulangan ini. Bersama-sama merenungkan ini. Ada 3 hal yang saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk melihatnya. Yang pertama, Tuhan mau dengan semua kejadian yang kita punya. Next. Dengan semua kejadian yang kita punya. Tuhan mau kita berpegang pada perintahnya. Ya. Tuhan mau kita berpegang pada perintahnya. Kita baca ayat 1 dan 2. Nah ini ya, itu. Langsung tak tulis aja biar gampang ya. Yang pertama, Tuhan mau kita berpegang pada perintahnya. Yang kedua, Tuhan memberi kita rema yang khusus. Yang ketiga, Tuhan punya tujuan atau purpose yang untuk kita, yang baik tentunya. Kalau kita baca ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa segenap perintah sudah kusampaikan, harusnya kau lakukan dengan setia supaya hidup dan bertambah banyak dan masuk pada negeri yang dijanjikan. Gitu kan ya? Baca yang kedua, ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi sebenarnya apa yang bangsa Israel alami di padang gurun itu direncanakan Tuhan, bukan? Kalau direncanakan Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan untuk bangsa Israel, itu berarti apa yang kita alami. Saya nggak tahu kita sedang melihatnya padang gurun atau padang rumput atau padang air, atau saya nggak tahu kehidupan kita melihatnya seperti apa. Tapi apa yang kita alami saat-saat ini, itu direncanakan sama Tuhan. Semua, sedetil-detilnya direncanakan sama Tuhan. Pekerjaan kita itu direncanakan sama Tuhan. Untuk satu tujuan. Untuk apa? Supaya kita berpegang pada perintahnya. Tadi ya, ayat tadi. Supaya kita berpegang pada perintahnya. Keluarga kita direncanakan sama Tuhan. Ya seperti itu. Supaya apa? Supaya kita berpegang pada perintahnya. Segala sesuatu yang kita punya itu direncanakan sama Tuhan. Saya waktu merenungkan ini sampai Tuhan merencanakan. Supaya kita berpegang pada perintahnya. Untuk apa? Untuk yang ketiga itu. Supaya kita bisa punya. Karena dia menyediakan yang baik. Jadi bagaimana? Jadi dia mau kita berpegang pada perintahnya. Di mana? Ya di apa yang kita punya saat ini gitu loh. Gitu kan. Di pekerjaan kita, di keluarga kita. Yang membuat saya bagaimana begitu ya. Yang saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkannya juga. Apakah pekerjaan kita itu membuat kita lebih berpegang, sudah membuat kita lebih berpegang, membuat kita lebih berpegang dan taat pada perintahnya atau enggak ya? Apakah pekerjaan kita itu membuat kita mengerjakan panggilan kita semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas
dari Tuhan, yaitu menjadikan murid Kristus banyak orang? Apakah pekerjaan kita sudah seperti itu? Supaya berpegang pada perintahnya, berpegang pada firman-Nya. Apakah keluarga saya, keluarga kita itu sudah seperti itu jalannya gitu ya. Sehingga keluarga saya itu membuat keluarga kita itu membuat kita itu menjadi lebih taat pada perintah Tuhan, lebih berpegang sama perintah Tuhan, lebih mengerjakan panggilan kita gitu. Melakukan amanat agung, jadikan semua bangsa murid. Apakah sudah seperti itu? Atau apakah malah buat kita jauh? Apakah malah buat kita sibuk untuk fokus pada hal yang lain yang bukan yang Tuhan mau? Apakah malah pekerjaan dan keluarga yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan itu malah membuat kita lebih mengandalkan kekuatan kita? Apakah malah buat saya lebih mengandalkan kekuatan saya sendiri? Betul. Saya mengevaluasi diri. Apakah saya menjadikan pelayanan sebagai pelarian gitu misalnya gitu ya? Karena saya nggak mau bekerja. Saya merefleksikan itu. Atau saya menjadikan keluarga saya sebagai alasan. Saya menjadikan pelayanan gitu misalnya. Ceritanya melakukan hal-hal yang untuk sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi saya sebenarnya nggak mau ngurusi keluarga saya gitu. Kan nggak seperti itu. Tuhan mau justru dalam keluarga kita, di pekerjaan kita, kita menjadi lebih berpegang pada perintah Tuhan. Lebih percaya, lebih taat, lebih dekat sama Tuhan. Dan lebih apa? Lebih menjadikan semua bangsa murid. Karena disuruh pergi, jadikan semua bangsa murid. Atau kita lupa dengan hal itu dan sibuk dengan cari roti. Yang kedua, Tuhan memberi rema khusus, itu ada di ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4 mengatakan begini, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Ini menarik. Tuhan memberi bangsa Israel makan mana. Roti yang tidak pernah mereka tahu. Mana roti yang bahkan nenek moyang mereka pun tidak tahu loh. Dikatakan sana kan. Yang mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Terus dikatakan di ayat 4, pakaianmu tuh gak jadi buruk. Sama 40 tahun ini dan kakimu tidak bengkak, kasutmu tidak rusak. Sama 40 tahun ini, maksudnya apa? Tuhan mau bilang bahwa kau boleh mikir apapun berdasarkan pengalamanmu dan logikamu. Tapi ingat, Tuhan akan sediakan dengan caranya sendiri. Dia punya cara yang khusus untuk kita. Masing-masing kita. Dan dikatakan di sini di ayat 3 dan 4, dikatakan bahwa untuk membuat engkau apa semua rema dan apapun yang sudah disediakan oleh Tuhan itu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti yang biasa kita makan itu. Manusia itu hidup juga dari caranya Tuhan yang khusus. Remanya Tuhan yang khusus. Jadi masing-masing kita akan dapat rema. Tuhan mau. Tuhan memberi rema. Cara yang khusus yang mungkin kita tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Itu sebabnya di 1 Korintus 2 ayat 9. Ini ayat yang sangat terkenal harusnya. Ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Gitu kan? Justru yang tidak pernah kita pikirkan, suatu rema khusus dari Tuhan yang diberikan. Dan kita bisa hidup utuh karena itu.
Yesaya 64 ayat 3. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan. Seperti tidak pernah didengar oleh orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Dan ada banyak ayat-ayat yang lain yang bilang bahwa I have my way. Your way is not my way. I have my way. Your way is limited. Itu sebabnya di Matius 6. Firman Tuhan luar biasa kan. Maksudnya dia connect satu dengan yang lain. Matius 6 dikatakan masalah hal kekhawatiran. Saya bacakan ayat 25 saja. Matius 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, roti, minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Tadi di Ulangan ada pakaian, ya kan? Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Kenapa begitu? Karena Tuhan mau kita taat, kembali lagi ke poin pertama. Tuhan mau kita berpegang pada perintahnya. Poin yang ketiga, Tuhan punya tujuan. Itu ayat 7. Ayat 7 dikatakan, setelah panjang ngomong gitu ya. Insyaflah gitu kan. Dikasih bukti, ini loh dulu begini, dulu begitu. Enggak lihat dah, insyaflah. Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang yang mengajari anaknya. Insyaflah, peganglah pada perintahnya. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dengan takut akan dia. Sebab yang ketiga, Tuhan Allah punya tujuan. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Tuhan punya tujuan. Tuhan tidak main-main sama hidupnya kita. Dia kalau merancang hidupnya kita seperti apa, dia gak main-main sama kita. Gak main-main, hidup kita bukan mainan untuk Tuhan. Hidup kita serius bagi Tuhan. Dan dia merancangnya sesuatu yang baik. Dia merancang tahun 2023 itu hidup yang utuh, baik untuk kita. Untuk kita hidupi. Selalu pertanyaannya adalah, kita mau apa enggak? Ya kita sama-sama, ini pertanyaan untuk saya juga. Ayo sama-sama mau. Ayo sama-sama berdiskusi dalam komunitas dan ayo mau. Karena Tuhan itu sayang sama kita. Satu persatu. Dan dia kenal luar dalam. Kita saling menguatkan. Itu jadi anak Tuhan yang hidup. Yang melakukan perintah Tuhan. Yang tidak membuat apa yang Tuhan sudah berikan pada kita malah menghalangi kita untuk dekat sama Tuhan. Next, kembali ke slide awal rasanya. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Saya mau mengajak kita semua, satu keluarga besar. Ayo kita sama-sama belajar taat, berpegang pada perintah Tuhan. Ayo kita sama-sama bergerak. Ayo kita sama-sama menjangkau jiwa, memperkenalkan Tuhan pada banyak orang. Dunia tambah sulit di luar sana. Ayo kita sama-sama bergerak. Kenapa? Karena Tuhan suruh kita pergi, bergeraklah. Dan jangan khawatir. Tetap kerja, tetap keluarga tentunya. Ya, tidak boleh terbengkalai, membuat keluarga terbengkalai. Enggak. Tapi kita pegang firman Tuhan, perintahnya. Oke? Minta tolong.
Kita ambil waktu yuk Bapak Ibu Saudara. Ini di akhir 22, mau masuk 23, ya masih ada 3 minggu lah. Kita manfaatkan waktu kita sebelum ganti tahun, cuma masalah angka memang. Manfaatkan waktu kita untuk hari-hari kita di akhir tahun ini untuk refleksi, evaluasi. Berurusan sama Tuhan sendiri. Ambil waktu. Sebentar aja. Tuhan Yesus. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Ini bisa jadi bahan refleksi akhir tahun untuk kita semua ya. Evaluasi 22, mendoakan 23. Bagaimana kehidupan iman kita dan bagaimana kita mengelola pekerjaan keluarga kita. Bagaimana kita dalam hidup kita bisa tetap berpegang dan taat pada firman dan perintah Tuhan. Untuk kita bisa benar-benar beriman dan pegang sama janji-janji Tuhan. Di antara begitu banyak jeruji kehidupan kita gitu ya. Bagaimana kita bisa mengerjakan panggilan kita semaksimal mungkin. Mengerjakan tugas kita untuk menjadikan semua orang sekitar kita murid Tuhan. Untuk kita jadi terang di pekerjaan kita. Untuk kita jadi terang di keluarga kita gitu. Supaya jangan sampai pekerjaan dan keluarga kita malah membuat kita jauh dari Tuhan. Karena kita lebih penting roti. Hidup sih kalau sama roti saja. Tapi Tuhan mau kita hidup yang lebih dari hidup. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk sepanjang tahun 2022. Semua yang terjadi kami percaya Tuhan yang rencanakan. Dengan maksud yang baik. Dengan maksud Tuhan yang luar biasa. Jadi saat ini Tuhan di tahun 2023. Sebentar lagi kami akan masuk 2023. Tapi ajarkan kami. Ajarkan kami bersama dengan keluarga kami. Dalam pekerjaan kami, terutama bagaimana iman pribadi kami. Ajarkan kami di akhir tahun ini, supaya di awal tahun 2023 kami mengawali dengan benar Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin.
Bersyukur. Syukur untuk hari ini, bersyukur untuk hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.